Bintek tentu saja sudah pada pintar untuk membuat ya. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi awal kita akan mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Ibu Randadus Itanatur dari Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan judul Pembimbingan Pengembangan Modul Berbasis Kompetensi bagi Pengurus MGMP Kota Semarang. Makalah yang akan disajikan oleh Ibu Das ini adalah sudah dilakukan sehingga hari ini beliau berkesempatan untuk menyampaikan hasil dari pembimbingan pengembangan modul yang berbasis kompetensi di MGMP Kota Semarang. Silakan Ibu Das. Waktu kami persilahkan 15 menit untuk paparan dan ada waktu 20 menit untuk tanya jawab. Silakan. Terima kasih Bu Lili. Saya share Halo dulu. Ibu Das. Nurah ini. Okay. Saya share dulu ya. Monggo. Ya, silakan. Sudah tampak kah? Sudah. Saya saudara kembar yang tampak. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Nuraini, Ibu Lili, Ibu Bapak pengawas hebat yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan paparan makalah yang sudah saya laksanakan pada forum yang sangat mulia ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Nuraini, bahwa judul dari makalah saya adalah Pembimbingan Pengembangan Modul Berbasis Kompetensi bagi bagi pengurus MGMP SMP Kota Semarang. Ini pengantarnya maka saya melaksanakan itu karena banyak guru sudah berinovasi namun belum memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman belajar agar menguasai kompetensinya. Jadi sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan oleh guru, tapi hampir semuanya itu bagaimana cara siswa menguasai konten, bukan kompetensi. Gitu. Maka makalah ini disusun untuk mendeskripsikan proses pembimbingan pengembangan modul berbasis kompetensi bagi pengurus MGMP Kota Semarang. Nah, ini beberapa peraturan yang mendasari. Jadi ketiga peraturan ini semua membicarakan tentang kompetensi. Saya kira Ibu Bapak sudah tahu semua bahwa siswa itu perlu dibekali kompetensi untuk bisa menyelesaikan masalahnya sehari-hari. Nah, kondisi saat ini yang saya jumpai, mungkin yang tidak saya jumpai ada yang tidak seperti ini. Yang saya jumpai bahan ajar baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun perorangan itu sebagian besar atau hampir semua berbasis konten. Guru, terutama guru yang kurang inovatif, itu akan menggunakan bahan ajar apa adanya, sehingga pembelajaran pun mengedepankan penguasaan ilmu. Demikian pula dampaknya dalam penilaian pun mengukur apa yang dipahami siswa, bukan apa yang bisa dilakukan oleh siswa. Jadi ini yang selama ini saya jumpai. Nah, penguasaan konten itu juga diperlukan siswa dalam menguasai kompetensi. Meskipun demikian, sebaiknya bahan ajar, pembelajaran, dan penilaian tidak didominasi oleh penguasaan konten. Gitu ya. Jadi pembimbingan pengembangan modul berbasis kompetensi melalui pengurus MGMP merupakan solusi yang tepat dalam membantu guru membekali siswa mendapatkan pengalaman belajar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, ini Ibu Bapak pelaksanaannya. Jadi kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober dan 12 sampai dengan 15 Oktober. Jadi dilaksanakan dalam 2 tahap. Masing-masing tahap diikuti oleh 2 kelompok. Nah, dilaksanakan di Hotel Muria dan Hotel Pandanaran Semarang. Pesertanya 200 pengurus MGMP Kota Semarang dari seluruh Mapel, ditambah PJMP-nya. Nah, dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, kegiatan ini tidak dilaksanakan sendiri oleh tidak saya laksanakan sendiri, tapi berkolaborasi dengan teman sejawat dan Dinas Pendidikan Semarang sebagai tindak lanjut dari rakor penilaian yang telah diselenggarakan oleh Kemendikbud yang lalu itu, bulan Agustus kalau tidak salah.
Nah, ini Bapak paradigma pembelajaran yang kita jumpai. Biasanya pembelajaran berbasis konten, tadi seperti sudah saya sampaikan. Nah, pembelajaran berbasis konten biasanya guru akan memajankan siswa pada penguasaan ilmu. Sehingga apa yang disampaikan itu selalu penguasaan ilmu. Nah, mulai sekarang diharapkan pembelajaran berbasis kompetensi, sehingga pembelajaran berpusat kepada siswa, bagaimana bisa memberikan pengalaman belajar pada siswa untuk dapat menguasai kompetensi. Kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini, anak ini selalu mendapatkan nilai 100 dalam penguasaan ilmu, tetapi dia belum tentu bisa, maksud saya, jika tidak pernah difasilitasi untuk mendapatkan pengalaman belajar, maka dia ya sekadar nilainya 100 itu saja. Tapi beda dengan anak gadis ini, jadi anak laki-laki ini hanya tahu cara bersepeda, tapi anak gadis ini sudah tahu atau sudah bisa menunjukkan dia bisa bersepeda. Jadi tahu tentang bersepeda dan teknik melakukannya memang diperlukan, tetapi bisa bersepeda itu lebih penting. Itu analogi yang saya ambil, Ibu Bapak. Nah, maka kita melaksanakan pembimbingan ini. Lalu apa dan bagaimana? Nah, modul itu apa? Itu Ibu Bapak sudah tahu semua, saya tidak akan membaca, tapi saya akan membaca bagian yang saya tuliskan di sini. Dari rangkuman 3 pendapat ini, saya menyimpulkan bahwa modul adalah bahan ajar yang memfasilitasi siswa dalam mendapatkan pengalaman belajar untuk menguasai kompetensi secara mandiri. Itu modul. Lalu kompetensi itu apa? Juga semua sudah tertulis di sini. Saya hanya ingin menyampaikan simpulan saya bahwa kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam menguasai sesuatu berdasarkan prosedur dan pedoman yang benar. Jadi modul berbasis kompetensi adalah modul di mana tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan penilaiannya semua berpusat pada kompetensi. Jadi berpusat pada siswa, bagaimana siswa bisa menguasai kompetensi, sehingga bisa memecahkan masalah sehari-hari. MGMP apa? Saya tidak akan bahas. Lalu bagaimana ini persiapannya? Jadi yang ada di sebelah kiri ini adalah persiapan, kemudian di sebelah kanan ini pelaksanaan. Jadi Ibu Bapak, ini persiapan yang sekaligus ada pelaksanaannya. Pertama tentu ketika melihat kondisi real saat ini tadi, akhirnya saya dan teman-teman menyusun RPA, kemudian menyiapkan bahan tayang, menyiapkan lembar kerja guru, menyiapkan instrumen penilaian produk guru, melaksanakan pembimbingan, menganalisis hasil pembimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini yang direncanakan adalah ini, tetapi ternyata selama pembimbingan ada temuan lain sehingga nanti tindak lanjutnya ada 2. Sedangkan selama pelaksanaan pembimbingan, tahapannya dimulai dari curah pendapat. Mengapa curah pendapat dilakukan? Supaya kita tidak memberikan sesuatu yang sia-sia. Jadi apa yang kita sampaikan kepada guru itu sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh guru. Kalau guru sudah tahu tentang sesuatu, kita tidak perlu bicara lagi. Kalau belum, baru kita bicarakan. Kemudian kita sampaikan penguatan, lalu praktik pengembangan modul, refleksi, dan tindak lanjut. Ini tindak lanjut yang sudah direncanakan dari awal, yaitu guru yang mendapatkan kesempatan belajar ini harus mendiseminasikan di suprayon, di MGMP suprayon masing-masing. Sehingga semua guru bisa, ya tidak semua, sebagian besar guru bisa mendapatkan pengetahuan tersebut. Nah, ini Bapak, selama curah pendapat itu ditemui bahwa sebagian besar guru belum pernah mengembangkan modul. Mengapa? Karena angka kreditnya kecil, ya, kemudian sudah tersedia buku teks siswa dan beberapa bahan ajar yang dibuat oleh perorangan juga ada. Yang kedua, beberapa telah mengembangkan modul. Nah, masih basis konten. Yang ketiga, belum sama buat modul, mereka belum tahu bedanya basis modul, hasil curah pendapat. Nah, kemudian pada penguatan itu kita sampaikan mengenai komponen modul,
terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pada penguatan itu tidak disampaikan semuanya, tetapi hanya bagian inti saja yang diusulkan oleh Riyadi et al. Dan Anjar. Yang ini mengapa tidak disampaikan? Karena guru bisa membaca sendiri referensi-referensi yang ada di toko atau di rumahnya sendiri. Nah, ini langkah-langkah pengembangan modul. Pertama, memilih pasangan, merumuskan tujuan pembelajaran, merencanakan aktivitas pembelajaran, membuat rangkuman, melakukan refleksi, menyusun perangkat penilaian, dan merencanakan pengayaan. Untuk merencanakan aktivitas pembelajaran selama pembimbingan itu hanya kita minta saja 1 pekan KD. Nanti dikembangkan sendiri rumah. Nah, ini Bu Bapak, sedangkan pengembangan modul tahapannya seperti ini. Praktik di tempat, penugasan, revisi 1, revisi 2, finalisasi. Nah, ini praktik di tempat. Ini kita mengambil hasil yang sudah diberikan oleh pembicara sebelumnya. Jadi narasumber sebelumnya membimbing tujuan pembelajaran, bagaimana cara membuat langkah-langkah pembelajaran, bagaimana cara merencanakan penilaian, itu sudah disampaikan oleh narasumber berikutnya, sebelumnya maksud saya. Nah, pada saat saya membimbing guru, hanya fokus pada tujuan pembelajarannya saja. Mengapa? Karena pada saat karena yang lain sudah mendapatkan dari teman tadi, terus dari tujuan pembelajaran itu bisa dilihat mau dibawa kemana modul itu. Kalau dari tujuan pembelajaran itu sudah bagian lain diselesaikan di rumah. Kemudian revisi, kembalikan, revisi, baru finalisasi. Itu Ibu Bapak. Nah, dari hasil refleksi, guru masih perlu, ini yang saya sampaikan temuan tadi, jadi ini belum direncanakan sebelumnya. Ternyata dari perumusan tujuan pembelajaran tadi diketahui bahwa guru belum terlalu paham tentang AO dan bagaimana semua unsur modul tadi, tetapi tidak terlalu mengganggu, kita tinggal mengarahkan saja gitu. Kemudian guru lebih memahami perbedaan, jadi setelah diberikan penguatan, guru memahami perbedaan antara kompetensi dan konten. Ini saya tidak tahu coret-coret ini dari mana ini tadi. Bapak Ibu mohon ya untuk tidak mengganggu jalannya ini, view option yang I know-nya jangan dioprak-oprek ya Bapak Ibu. Iya. Ya. Ya lanjut aja Mbak Das. Ya. Dari hasil pembimbingan itu dijumpai terdapat 5 kelompok guru. Kelompok yang pertama itu guru dapat menyelesaikan dari bagian awal sampai bagian akhir itu benar. Itu. Yang kedua benar, tetapi hanya bagian inti saja, bagian awal dan bagian akhir tidak dibuat. Lebih baik daripada yang nomor 3, bagian isi inti saja, tetapi hanya tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Kelompok 4, ini bagian inti saja, tetapi hanya rumusan tujuan pembelajaran saja. Yang lainnya masih kembali ke konten, gitu ya. Kemudian keyakinan yang paling parah, tidak bisa sama sekali. Buktinya apa? Buktinya tidak mengumpulkan tugas. Gitu. Jadi terdapat 5 kelompok guru tersebut. Nah ini hasilnya Ibu Bapak, dari sekian guru yang mengumpulkan tugas, itu dijumpai bagian paling lemah adalah pembahasan. Jadi kebanyakan guru belum menyampaikan mengapa jawaban dari soal yang dibuat itu gitu. Tetapi tidak dibahas. Selain itu tidak banyak yang menyertakan pengayaan. Atau mereka itu membuat pengayaan tapi isinya itu masih konten lagi gitu. Jadi bukannya penerapan di kehidupan sehari-hari tapi masih lagi gitu. Nah, inilah kelebihan dan kekurangan atau kendala yang kita jumpai ketika melaksanakan itu. Nah, kelebihannya setelah mempelajari atau setelah mengikuti pembimbingan pengembangan modul, guru diharapkan terampil mengembangkan modul berbasis kompetensi. Kemudian
kebutuhan bahan ajar sesuai KD terpenuhi. Karena tidak semua bahan ajar yang sudah disediakan itu memenuhi KD. Ketiga, siswa terfasilitasi dalam memperoleh keterampilan abad 21. Sementara kendalanya seperti ini, Bapak. Guru perlu motivasi agar mau mengembangkan bahan ajar, terutama modul. Dan guru masih perlu terampil atau menguasai cara memahami KKO dan menggunakannya, model-model pembelajaran, serta pengembangan instrumen penilaian. Hampir semua tugas guru. Nah, tindak lanjut tadi yang sudah direncanakan dari awal, guru atau pengurus MGMP tadi akan menyebarluaskan kepada pengurus MGMP lain di Suprayon. Menyebarluaskan. Dan diharapkan yang dari Suprayon akan menyebarluaskan di sekolah masing-masing. Nah, jadi Ibu Bapak, ini adalah tindak lanjut masalah yang dijumpai saat pembimbingan tadi. Ibu Das, mohon maaf. Ya. 1 menit lagi silakan. Ini sudah terakhir, Bu. Oh, iya. Jadi Bapak, ini nanti akan menjadi tindak lanjut dari kegiatan ini, maka ini tidak termasuk dari pelaksanaan. Simulasi dengan pembimbingan pengembangan berbasis kompetensi berdampak pada guru terampil mengembangkan bahan ajar, kemudian kebutuhan bahan ajar sesuai KD terpenuhi dan fasilitasi dalam memperoleh keterampilan abad 21. Saran pendidikan selalu dilakukan terus-menerus. Begitu Bu Nur Aini, saya kembalikan kepada Bu Nur Aini. Mohon masukannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk di stop share dulu, Bu. Ya, ya Pak. baik. Apa Bu? Di stop share dulu. Biar terlihat. Oh, stop share. Oke. Oke, stop share, nanti kecuali ada yang ingin ditayangkan kembali. Baik, untuk sampai saat ini belum ada, nampaknya semua dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Das. Oh ya, oke, ada Pak Amril. Tapi saya akan mengambil dulu yang dari chat ya, Bu Das ya. Ya, boleh. Pak Mutmainah, halo. Pak Mutmainah ini peserta di Bapak. Di buku kinerja 11 langsung eksekusi. Silakan Pak Mutmainah. Oke, kalau tidak ada, kita ke yang raise hand dulu. Ibu Nur Hayati, tadi Pak Amri ada ya, kok Pak Amri hilang lagi ya di low ya. Oke, Pak Mutmainah, halo. Nampaknya Pak Mutmainahnya tidak mendengar. Silakan Ibu Nur Hayati untuk di unmute. Oh ya. Oke. Ini Bu, tapi belum. Ya. Ya sudah, silakan. Sudah. Oke, makasih. Yang terhormat Bu Lili, Bu Nuraini dan panitia APSI Pusat dan Das, terima kasih. Saya menyimak tadi kegiatannya ada narasumber 1, narasumber 2. Berarti di sini kegiatannya BIMLAT dan BIMLAT-nya itu di sekolah apa di MGMP tadi itu Bu ya. Itu satu. Kemudian lagi pertanyaan berikutnya, diadakannya tugas itu pengumpulannya tadi itu berarti ada tahap 1 atau tahap 2 atau bagaimana? Terima kasih Bu Das. Baik ya. Ibu Das bisa langsung ditangkap ya. Iya. Ya, silakan. Ibu. Jadi Ibu, kegiatan itu kan merupakan tindak lanjut dari rakor penilaian yang sudah dilaksanakan. Mungkin Ibu juga mengikuti kegiatannya yang dari Pendik ya kalau tidak salah. Dari mana ya? Dari bidang penilaian itu. Jadi itu kan ada tindak lanjut yang harus kami laksanakan bersama dengan Dinas Pendidikan Ibu. Jadi kegiatan tersebut itu bukan BIMLAT Ibu, tapi hanya pembimbingan saja. Saya tidak tahu. Nanti mohon masukan itu kegiatannya apa. Yang jelas kan kami tidak merencanakan sebuah BIMLAT itu, tetapi pembimbingan saja
kemudian dilaksanakan berkolaborasi, waktu yang disediakan untuk masing-masing narasumber itu hanya 2 jam, Bu. Sehingga kita bekerja sama yang menyampaikan tentang bagaimana merumuskan pembelajaran itu Ibu satu, bagaimana langkah-langkah pembelajaran Ibu yang lain, bagaimana penilaian Ibu yang lain. Nah, saya tinggal membungkus begitu saja. Jadi ini karena bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, maka tidak dilaksanakan di sekolah binaan saja, Bu, tapi di seluruh kota. Kemudian mereka mendistribusikannya di MGMP Suprayan. Itu. Yang kedua apa tadi pertanyaannya, Bu? Tugas pengumpulannya. Oh iya, jadi Ya. kan begini. Kok mantul ya suara saya? Jadi begini Bu, karena keterbatasan waktu, jadi hanya 2 JP tadi. Iya, Bu Das. Ada yang mengikuti, yang delay ini. Delay tidak Bu suara saya? Tidak, tabrak saja Bu Das. Oh, oke. Ditabrak saja Jadi Bu, suara delay-nya. ya, ingat belum banyak guru yang pernah membuat modul pertama. Yang kedua, mengingat waktunya sangat terbatas, maka pada saat pembimbingan itu hanya dilaksanakan sampai merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, saya meyakini jika tujuan pembelajaran itu dibuat dengan benar, dirumuskan dengan benar, maka arahnya ke kegiatan pembelajaran dan penilaian itu akan benar juga. Gitu. Sehingga pada saat pelatihan itu kita pastikan bahwa guru sudah benar-benar mengerti cara merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa tadi. Nah, 2 pekan setelah itu kita minta untuk mengumpulkan di kantong-kantong tugas itu, Bu. Jadi di kantong-kantong tugas itu mereka mengumpulkan, kemudian saya unduh, saya lihat, kemudian saya kembalikan lagi kepada guru untuk direvisi, kemudian ditunjukkan lagi sudah betul, gitu Bu. Tapi ada juga yang belum betul, gitu. Karena itu memang baru pertama kali dilakukan. Begitu Ibu Nur Hayati kira-kira. Baik, Oh cukup ya, ya. ini tidak lanjut. Cukup Bu, cukup tidak lanjutnya dari kegiatan di. Oke. Terima kasih Bu Das. Ya, terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Das atas jawabannya. Yang raise hand belum nampak juga. Saya baca dari kolom chat dari Pak Mutmainah, tidak apa-apa, tidak ada orangnya, tapi mudah-mudahan mendengarkan. Mohon diberi contoh isi modul yang berbasis konten dan yang berbasis kompetensi. Silahkan Bu Das, mungkin teman-teman di sini juga penasaran ada apa di Bu, ada di makalahnya. Apakah saya perlu share makalahnya? Silahkan. Mumpung Saya share ada makalahnya waktu dan belum ada yang bertanya, silahkan Bu. Sampaikan saja Bu, nggak apa-apa. Oh, disampaikan saja ya. sampaikan saja. Iya. Baik. Cepat. Jadi Ibu Bapak, ketika saya ini aja, saya tunjukkan makalahnya saja. Boleh. Makalahnya. Lama kan tadi. Ini Bu Bapak, contohnya. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang bertanya untuk raise hand, tinggal klik di partisipan, ada titik 3, klik raise hand. Silahkan. Contohnya ya Ibu Bapak ya. Nah, ini contoh tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya seperti ini Ibu Bapak. Belum muncul Bu Das. Hah? Belum muncul. Mungkin stop share dulu baru buka lagi. Bu Das di stop share dulu, dibuka belum di-share. Dibuka dulu baru di-share, Bu. Iya, tadi sudah dibuka. Ya, dibukanya di luar ini, share screen. Bapak Ibu, Das, punten di-share aja Bu, karena putus-putus juga suaranya di-share materinya. Oh gitu ya, nanti saya share. Ya. Bapak Ibu, untuk materi semua akan di-share melalui kolom chat ya Bapak Ibu ya. Mohon ya. Baik. Saya sampaikan saja ya Ibu Bapak. Jadi di dalam makalah di situ sudah saya tuliskan perbedaan bagaimana tujuan pembelajaran yang berbasis konten dan bagaimana yang berbasis kompetensi. Kemudian aktivitas pembelajaran yang berbasis konten, aktivitas pembelajaran yang berbasis kompetensi. Demikian pula penilaian berbasis konten dan penilaian berbasis kompetensi. Begitu di dalam modulnya Ibu Bapak.
dalam makalahnya nanti akan saya sampaikan. Tapi kalau contoh modulnya agak besar itu dibuat oleh guru-guru. Gitu. Ya, baik, cukup karena yang ditanyakan hanya isi ya, isi dari modul yang berbasis konten, yang berbasis kompetensi. Silahkan ada yang akan bertanya. Banyak Ibu yang Salma. Saya raise lihat kayaknya. atau saya gangguan ya, Bu Lili tidak ada Iya, yang ada. raise. Ada Bu Itu Salma, ada Ibu Bu Jamiatun. Jamiatun, Bu Oh Salma, iya iya. 2. Pak Ibu Salma silakan. Ibu Salma. Iya, Bu Salma masih hangat nih. Peserta yang tadi malam. Silakan Bu Salma. Nur Aini. Ya, saya mau Ya, mangga. bertanya ke Ibu Dah. Ya, Bu. 5 Ya. kelompok Bu ya. Yang kelompok 5 belum bisa menghasilkan. Kira-kira pantul suara saya Bu Nur Aini ini. Putus-putus bisa diulangi, Bu. Suaranya hilang. Iya. Iya, tadi Bu, kelompok 5 itu belum bisa menghasilkan Modul. Kolom chat, Bu. Ya. Halo. Halo, Bu chat. Salma. Bisa ditulis dulu di kolom chat, nanti saya bacakan karena suaranya terputus-putus. Ya, Ya, Bu makasih. Salma ya. ya. Oke. Ya. Sekarang ke Ibu Jamiatun, mudah-mudahan sinyalnya bagus. Halo Bu Assalamualaikum, Ibu. Jamiatun. Suaranya terdengar Bu? Halo. Iya, Ibu. Terdengar. Ya. Silakan. Terima kasih Ibu Yas. Saya ingin tanya, tadi yang di Ibu Yas, kenapa Bu ya? Delay Bu ya? Tadi suaranya delay ya Bu ya? Apa, Bu? Suaranya jelas enggak Bu? Bu ya? Terima kasih ya Bu ya. Tadi ada Bu? Mulai putus. Jelas putus sih. Ibu Jamiatun, silahkan dilihat saja. Nah, sekarang terputus-putus. Ibu, Oke, Bu Jamiatun. di sini saya oke. Ya, Tadi tidak kan apa-apa Ibu Jamiatun. Yang dinilai kan ini ya Bu, kompetensinya Bu ya. Bagaimana Ibu menilai dalam mengetahui bahwa guru-guru itu sudah punya kompetensi? Kriterianya apa Bu? Penilaiannya? Terima kasih Bu. Baik. Oke, Ibu Das tidak bisa menangkap ya. Gimana, Bu? Suaranya Di chat. Menangkap pertanyaannya. Suaranya. saya lewat Di chat chat aja atau Bu. gimana? Oke, Ibu Jamiatun silakan untuk menuliskan. Belum mulai. Menuliskan di Suara Bu chat Nur Aini juga karena agak jaringan melambai. kendala. Kita coba Ibu Sri Subekti, silakan. Mungkin Ibu kameranya Sri boleh Subekti. ditutup kali. Kamera ditutup. Ya, coba kameranya ditutup. aja. Kamera saya tutup ya. Kalau Ya. Lili, suara saya. Suara saya terdengar. Lili, suara saya melambai. Iya, Bu. Ya, silakan Bu Sri. Oke. Terima kasih kesempatannya saya bisa menyampaikan pertanyaan saya. Sebenarnya saya benar-benar ingin contoh atau ingin melihat contoh yang disampaikan oleh Bu Das ya, tapi tadi belum disampaikan. Contoh apa, Ibu? Contoh 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 ininya, apa, Bu? modul kompetensi itu yang seperti Oh, contoh modulnya.
Boleh Nanti untuk setelah kegiatan ini ya Bu, karena Oke. waktunya sangat terbatas. Gini, pertanyaan saya begini, pertanyaan saya. Ya. Tadi di paparan saya lihat bahwa Budas itu menyampaikan bahwa modul ini berisi tentang langkah-langkah pembelajaran, habis tujuan, kemudian langkah pembelajaran. Nah, sepengetahuan saya menurut bahwa modul itu berisi handout, paparan materi yang membantu peserta didik untuk memahami tentang materi-materi pembelajaran. Nah, apa bedanya LKS dengan modul yang Ibu sampaikan pada makalah ini? Kami karena belum tahu contohnya, jadi saya tanyakan seperti itu. Karena di situ tertulis langkah-langkah pembelajaran. Berarti di situ kan persepsi saya bukan modul, bukan materi. Kalau modul itu dominan materi. Jadi inti dari modul itu ada tujuan, materi, kemudian evaluasi. Sedangkan LKS itu ada langkah-langkah pembelajarannya. Barangkali Ibu bisa menjelaskan apa bedanya LKS atau LKPD ya dengan modul yang Ibu bimbing kepada guru-guru untuk membuatnya. Terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Oke, Baik, kasih, Ibu Das bisa menangkap pertanyaan dari Ibu Sri? Bisa, Ibu. Suara saya bagaimana? Silakan, Bu Das. Suara saya tidak jelas ya? Jelas. Ibu, ya. Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa modul dan bahan ajar yang saya jumpai, ya seperti yang dilihat Ibu. Jadi isinya materi begitu. Nah, materi itu dalam istilah ini adalah konten. Itu Bu, saya ulangi ya. Jadi tadi di paparan sudah saya sampaikan yang saya jumpai selama ini bahan ajar baik berupa buku teks maupun modul apa yang lain itu berbasis materi atau saya mengistilahkan di sini berbasis konten. Dan hampir semua guru yang pernah membuat modul seperti itu Bu isinya. Nah, maka itu dalam pembimbingan ini kita mau mengubah guru, mindset guru bahwa yang kita sampaikan ke siswa itu tidak dominan di materi. Materi itu digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam menguasai kompetensi kan gitu. Lalu apa bedanya LKPD dengan modul jika isinya berupa kegiatan-kegiatan? Bedanya kalau LKPD tidak ada kuncinya itu. Tapi kalau modul ada kuncinya, ada pembahasannya. Dan di dalam modul itu tadi definisinya sudah saya sampaikan bahwa merupakan bahan ajar yang bisa digunakan siswa secara mandiri. Kalau toh perlu bantuan guru itu tidak terlalu banyak, begitu Bu kira-kira. Jadi sebetulnya nanti masih ada materinya ya, masih ada materi. Ada Bu, tapi saya arahkan jadi materi itu tidak ditonjolkan di depan. Tapi di belakang nanti sebagai rangkuman gitu loh Bu. Sebagai rangkuman, nanti akan saya share modul yang sudah sesuai dan modul yang masih belum sesuai gitu. Nanti insya Allah semua saya share. Ini saya lihat ada pertanyaan yang minta di-share sembarang itu nanti saya share insya Allah. Bu, boleh saya lanjutkan pertanyaan satu lagi ya? Boleh? Iya. Begini, biasanya anak-anak mengerjakan modul itu dengan melihat atau mencongak materi yang ada. Apakah modul yang Ibu buat itu atau dibimbingkan ke guru-guru itu juga memungkinkan anak-anak hanya untuk menulis jawaban dengan mencongak materi telah ada atau yang dia cari? Baik, silakan Ibu Das. Ibu, jadi begini. Mencantumkan materi di dalam modul itu tidak salah. Tadi kan juga saya sampaikan ya di dalam komponen itu ada materinya gitu. Tetapi tidak mendominasi isi modul gitu loh Bu yang saya maksud. Tidak mendominasi isi modul dan diharapkan siswa itu bisa bisa mengerti materi itu justru karena sesuatu kan yang saya tuliskan di
dicontoh di makalah itu kan ada pertanyaan begini, ada aktivitas begini Bu, ada aktivitas ditunjukkan sebuah KTP, halaman depan KTP. Kemudian ketika kita bertanya terus halaman depan itu langsung ditanya apa yang ini namanya gambar apa, gitu, KTP, gitu. Terus terus gambar apa yang ada di situ, Kepulauan Indonesia, kayak gitu tuh masih berbasis konten Bu. Tapi kita sebetulnya kan pelajaran ini akan mengajarkan tentang kedaulatan rakyat. Nah kita kan bisa mengarahkan kegiatannya itu yang memang kita KTP-nya itu misalnya mengapa yang apa saja yang kalian lihat di halaman KTP, di halaman depan KTP, kan gitu. Oh, tulisan kartu penduduk Indonesia. Terus ada gambar Kepulauan Indonesia. Itu biar mereka menjumpai sendiri. Terus mengapa, nah itu. Mengapa ada gambar Kepulauan Indonesia? Mengapa baik Ibu Das, halo Ibu Das. Ya, Bu Das. Ya. Ya, karena waktunya habis, mohon maaf ya Mbak Sri. Nanti bisa sudah paham. Ya, nanti secara saya langsung atau melalui chat, dan pertanyaan yang belum dijawab di chat nanti Ibu Das tinggal mengetik saja di kolom chat ya Bu Das ya, untuk menjawab ada beberapa pertanyaan teman-teman yang tidak bisa disampaikan di sini, disilakan nanti Ibu Das untuk menjawab di kolom chat. Baik Bapak Ibu, karena waktu 30 detik lagi, silakan Ibu Das untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik Ibu Bapak, jadi tugas kita itu, jadi begini saya sampaikan bahwa penguasaan konten itu juga penting, ya, tetapi penguasaan kompetensi itu lebih penting. Nah, tidak mungkin kita bisa seseorang menguasai kompetensi tanpa mengetahui ilmunya. Jadi penguasaan ilmu juga perlu, tetapi bisa menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari itu lebih perlu. Itu yang perlu kita sampaikan, dan karena mindset guru masih seperti yang dulu, maka tugas kita sebagai pengawas sekolah adalah menyampaikan dan mengajak guru untuk move on dari selalu berpusat pada ilmu menuju ke berpusat pada pengalaman belajar siswa. Begitu saja Bu Nuraini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Das. Jadi Bapak Ibu, makalah ini tujuannya untuk mendeskripsikan hasil pembimbingan Ibu yang sudah Ibu Das lakukan bagi seluruh pengurus MGMP di MGMP SMP Kota Semarang dalam mengembangkan modul berbasis kompetensi pada masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti jejak Ibu Das untuk memang melakukan hal yang sama, membuat modul pada guru-guru supaya pembelajaran lebih bermakna. Baik Bapak Ibu, saya Nuraini undur diri, telah melaksanakan memandu untuk Ibu Das melaksanakan pemaparan. Terima kasih sekali lagi Ibu Das, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan, dan Ibu Das sudah memberikan jawaban yang cukup memuaskan bagi kami semua. Demikian Ibu Lili, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Lili. Ya, terima kasih Mbak Nur ya, Bu Nuraini yang sudah memandu presentasi dari Bu Das ya, yang luar biasa. Bapak Ibu sudah memberikan inspirasi buat kita semua ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk pemakalah yang berikutnya. Ibu Dr. Anda Hajat Tati Sumiati MSI, pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Fikron Alcair, MPD. Beliau adalah pengawas SMP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Pada Pak Fikron, silakan. Pak Fikron, apa kabar? Lama Oke, terima tidak kasih. berjumpa. Lama tidak berjumpa karena penguatan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan donat tadi pagi. Salam hormat buat Bu Nur Aini yang luar biasa. Ini senior saya. Dan ketemu juga narasumber yang luar biasa tadi Bu Das Ifnatul BS dari Semarang singkatannya. BS itu singkatan dari Semarang kayak ini. Iya. Kenalan saya lama dari 2015. Soulmate Pak, waktu 2016. Oh iya 15 16 ya, ya Bun ya. 15 Bun. Di gedung miring. Clarion ya Bun ya. Hari ini ya di Clarion Hotel. Alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu Dr. Anda Tati Sumiati MSI dari Provinsi Kalimantan Tengah. Bagaimana Bu gempa bumi tadi pagi? Apakah sekarang sudah aman Bu? Aman ya Bu ya? Di Kalteng tidak gempa Bapak. Oh nggak kena ya, alhamdulillah. Kita sangat prihatin. Sebelum kita memulai diskusi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa buat Majene, Kalimantan Selatan ya Bu ya. Majene dan lingkungannya yang terjadi gempa. Kita sama-sama berdoa dulu. Doa yang baik untuk hari yang baik. Mari sama-sama kita mulai berdoa untuk mereka, kawan-kawan guru IGI yang hebat, guru pengawas yang hebat. Mudah-mudahan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Doa mulai. Amin. Selesai, terima kasih. Bu Tati hari ini menyampaikan dari Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikan materi tentang pendampingan online dalam perancangan SMA Smart. Smart itu cerdas nih. Ibu Tati nanti presentasi sekitar 15 menit, kemudian 20 menit tanya jawab. Sekarang sudah jam 14, kurang 5, dan nanti ditutup dengan statement terakhir. Silakan di-share materinya Ibu Nda. Bu Tati silakan. Baik Bapak, terima kasih.